Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang terakhir Sobat. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir, dan saya boleh katakan ini adalah pusaka yang sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi dia mempunyai pamor yang begitu istimewa. Karena apa? Karena pamornya ini dia bisa mempengaruhi bilahnya. Jadi terap-terapan dari pamornya ini mempengaruhi dari bilah kerisnya. Kita akan melihatnya seperti apa sih wujud dari pusakanya, Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan kalau kalian melihat di sini untuk warangkanya, benar sekali ini warangkanya sudah saya ganti dengan warangka baru. Karena apa? Karena untuk di pusakanya ini saya melihatnya kok kayaknya bagus, tapi warangkanya hancur lah gitu. Enggak sinkron sama sekali dengan pusakanya. Makanya kenapa terus saya putuskan sudah untuk warangkanya yang lama ini dipensiunkan saja. Akan saya ganti untuk warangka baru biar lebih menghargai gitu, Sobat. Kalau seumpama warangka lama itu masih bisa diservis, masih layak gitu, akan saya pakai. Tapi kalau sudah tidak layak, biasanya itu akan saya pensiunkan dan nggak dipakai, daripada nanti dipaksakan gitu. Sebenarnya sudah saya sama pemiliknya kalau nggak salah sudah diservis, tapi memang apa ya, sudah nggak layak lah untuk dipakai kembali. Nah ini Sobat, ini pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ponorogo. Ini pusakanya seperti ini. Bagus ya, ini adalah kayu telesium, dan untuk di handle-nya, dadernya ini saya nggak tahu ini kira-kira kayu apa ya. Coba saya ajak kalian untuk melihat dari pusakanya seperti apa sih. Yang tadi saya katakan bahwasanya pamornya ini dia mempengaruhi bilahnya. Kita akan melihat wujudnya. Nah Sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka ini berdapur brojol Sobat, karena dari bentuknya dia sangat sederhana. Dia ricikannya kerisnya lurus, lalu gandiknya lugas, lugas atau polos, dengan gandik model amboto ngadeg. Karena bentuknya seperti ini, dia berdiri tegak seperti ini, tidak agak rubuh, tidak doyong seperti ini. Kalau agak rubuh seperti ini berarti gaya dari amboto rubuh. Nah kalau yang seperti ini, tegak lurus seperti ini, adalah amboto ngadeg, dan dia ada pejetan. Nah cuma seperti itu saja untuk diricikan keris dapur brojol Sobat. Lalu untuk di pamornya sendiri, nah ini adalah pamor uler lulut Sobat. Ini pamor uler lulut, dan untuk di besinya ini rabaannya halus banget. Besinya halus, dia berkesan basah, hitam basah. Dan untuk di bilahnya sendiri, mungkin sekilas kalian kalau melihatnya ini, nah agak apa ya, semacam kayak ada yang apa ya, kalau dalam bahasa ininya, bahasa Indonesianya itu. Nah coba kalian amati sambil saya mengingat-ingat untuk kata-katanya gitu. Semacam kayak sirkuit gitu loh, sirkuit yang nah gini-gini gitu, bergelombang gitu loh Sobat. Nah kayak gini tuh. Coba saya ajak kalian untuk melihat lebih detail, biar saya balik untuk kameranya, biar apa ya, yang saya katakan tadi mana sih yang kok kayaknya bergelombang karena pamornya, biar kalian bisa melihat lebih detail Sobat. Oke Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah coba saya ajak untuk melihat dari warangkanya ini. Nah warangkanya seperti ini. Warangkanya ini cukup apa ya, bisa dikatakan ya masih bagus, karena memang ini adalah warangka baru dengan model Branggah Yogyakarta, dan pendoknya ini adalah pendok Slorok. Kita akan melihat dari wujud pusakanya Sobat. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pusakanya dia ini untuk besinya hitam, hitam berkesan basah dia Sobat. Nah seperti ini. Dan untuk di pamornya dia ini mempengaruhi dari bilahnya. Nah
Coba kalian perhatikan, bilahnya ini ada yang melandai-landai kayak gini loh. Nah, kayak gini. Ini adalah pamor ular lulut kalau untuk saya, sobat. Nah, dia bilahnya ini seakan-akan bergelombang. Nah, terlihat nggak ya? Nah, kayak gini dia akan terlihat bahwasanya bilahnya ini dia bergelombang. Dan gelombangnya itu dia serasi dengan terap-terapan pamornya, sobat. Nah, seperti ini. Itulah kenapa saya menyebutnya bahwasanya untuk di keris ini memang meskipun katakanlah dapurnya itu sederhana, tapi dia memiliki keistimewaan, sobat. Yaitu tadi keistimewaannya bahwasanya pamornya ini dia mempengaruhi dari bilahnya. Nah, dari ngetrapnya pamor ini akhirnya bilahnya ini dia bergelombang. Nah, seperti ini. Dan kalau kita raba seperti ini pun malah tambah terasa, sobat. Nah, oke, akan saya sedikit bacakan, sobat, tentang filosofi dari dapurnya, yaitu dapur brojol. Bahwasanya brojol ini merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia. Mana sesungguhnya dari dapur brojol sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah dari manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia ini dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Nah, jika membicarakan tuah, sobat, maka keris dengan dapur brojol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, lalu saya ajak kalian untuk sedikit mengulas dari pamornya, sobat. Nah, pamor ini adalah di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di pamor ular lulut. Berarti ulat yang jinak. Bentuknya merupakan gabungan bundaran yang menempel rapat satu sama lain dari pangkal ke ujung bilah. Tergolong pamor melumah rekan dan tidak pemilih. Tuahnya ini untuk karisma dan untuk mempengaruhi lawan bicara agar mudah mempercayai perkataan pemilik keris ini, sehingga menjadikannya sosok yang mudah diterima dalam pergaulan maupun dalam hal bisnis. Selain itu juga tuahnya membuat pemilik mudah mencari rezeki. Wallahu alam bishawab. Mungkin akan saya bukakan sedikit ya tentang gambar dari pamor ular lulut menurut buku ensiklopedia keris. Coba saya akan ambil dulu, sobat, bukunya. Nah, sobat, ini adalah gambar dari pamor ular lulut menurut keterangan dari buku ensiklopedia keris. Nah, gambarnya seperti ini. Bentuknya seperti kayak bulatan, bisa bulat sempurna atau juga enggak begitu sempurna, tapi dia menyambung, sobat. Nah, kalau di realnya, kenyataannya, nah seperti ini. Jadi kalau kalian melihat, sobat, di keris ini dia bentuknya tidak bulat sempurna ya. Nah, ini adalah keris dapur brojol tangguh segaluh dengan pamor ular lulut. Nah, seperti ini. Itulah kenapa biasanya di buku, antara di buku, terkadang di realnya, terkadang itu ada sedikit perbedaan. Jadi tidak sama persis dengan yang ada di buku. Seperti itu, sobat. Nah, contohnya adalah ini. Kalau yang ini adalah ini difoto dari gambar keris asli dari pamor ular lulut. Nah, seperti ini. Nah, demikian tadi, sobat, kita sudah mereview bersama-sama. Ini sudah bisa dikatakan imbang ya, sobat. Saya sudah pernah mengajak kalian untuk mereview dari pusaka yang masih kotor, yang pusaka-pusaka lokasian dia kotor dan berkarat, dan yang ini saya sudah mengajak kalian untuk mereview dari pusaka-pusaka yang sudah bagus, sudah nyandang, jadi impas, jadi sudah imbang gitu. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Karena apa? Saya sangat suka sekali apabila ada seseorang yang menghubungi saya, Mas Tony, saya berterima kasih kepada Mas Tony. Akhirnya saya lebih tahu dan juga akhirnya saya ingin bisa dikatakan ingin mendalami
ingin mengetahui lebih jauh tentang Tosan Aji gara-gara saya sering melihat dari tayangan di videonya Mas Tony. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri sobat bagi saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.